Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 21, kami memilih topik usaha kecil kain songket milik Palembang. Anggota kami sendiri terdiri atas saya sendiri, Raihan Sumardi, yang kedua Mas Hayu Kesanaya Aulia, dan yang ketiga Rifki Mahya Samudra. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang kain songket Palembang. Kain songket Palembang merupakan salah satu kain tradisional di Indonesia. Awalnya itu, kain songket Palembang ini digunakan sebagai sarung, selendang, dan penutup kepala. Seiring berjalannya waktu, banyak kain songket Palembang yang mengalami peningkatan dalam cara penggunaannya. Karena itu, kain songket Palembang ini kini telah masuk ke dalam dunia fashion. Banyak desainer lokal yang telah merancang kain songket dengan model-model kekinian, terutama pada baju pesta dan baju formal. Namun, banyak juga aksesoris-aksesoris yang terbuat dari kain songket Palembang tersebut. Terdapat berbagai macam variasi dalam hal penggunaan pada kain songket Palembang ini. Lanjut, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis SWOT usaha kain songket Palembang. Analisis SWOT sendiri adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu bisnis pada perkembangannya untuk kedepannya. Analisis SWOT sendiri meliputi strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, pada analisis SWOT usaha kain songket Palembang, yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki kain songket Palembang ini, yang pertama, ia memiliki nilai budayanya yang tinggi, kualitas yang tinggi, pasar yang loyal, dan motif yang unik dan beragam. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh kain songket Palembang antara lain: satu, pertama, harganya cukup mahal. Kedua, produksinya yang lama. Ketiga, kurangnya inovasi dalam bentuk desain. Yang keempat, minim generasi penerus. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemungkinan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh usaha kain songket Palembang untuk mengembangkan usahanya. Yang pertama itu join trend dari produk lokal. Yang kedua, pasar global. Yang ketiga, kolaborasi dengan desainer. Yang keempat, bagaimana digital marketingnya dan e-commerce-nya. Yang keempat, threats atau ancaman. Apa sih ancaman kedepannya yang bisa mempengaruhi performa usaha kain songket Palembang ini? Antara lain bisa produk tiruan atau plagiarisme, dan juga penggunaan pekerja yang menggantikan pekerja dengan mesin. Yang kedua, persaingan dengan produk tekstil lain, kain batik dan tenun daerah lain juga terus berkembang dan menjadi pesaing utama songket. Nah, hal itu bisa mempengaruhi perkembangan usaha ini. Ketiga, naiknya harga bahan baku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini mengalami inflasi ya. Nah, keempat, kurangnya minat generasi muda. Ya, kita bisa ketahui bahwa sekarang ini generasi muda banyak terpengaruh oleh budaya barat atau budaya asing yang dari luar, sehingga budaya asing tersebut kan berbau modern. Nah, karena kain songket Palembang ini sifatnya tradisional, jadi mungkin itu mengurangi minat generasi muda untuk gabung dalam proses pelestarian budaya daerahnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu strategi pengembangan usaha kain songket Palembang. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan, yaitu
pertumbuhan ekspansi ke pasar kolaborasi desainer. Yang kedua, stabilitas menjaga kualitas atau eksklusivitas. Yang ketiga, pemulihan dan rebranding atau efisiensi produksi. Yang kedua, strategi kompetitif yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya, optimasi rantai pasar atau pemasaran digital. Yang kedua, diferensiasi, inovasi, motif, pewarna alami, penceritaan budaya. Yang ketiga, fokus dan pasar eksklusif atau kolektor dan fashion show premium. Yang ketiga, strategi fungsional. Yang pertama, pemasaran digital atau pemberi pengaruh. Yang kedua, produksi menjaga kualitas, regenerasi pengrajin. Yang ketiga, keuangan dan sistem per order dan diversifikasi harga. Baiklah, lanjut ke tujuan usaha kain songket dalam 2 tahun ke depan, yaitu ada 3. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk perluasan pasar nasional dan internasional. Yang kedua, ada meningkatkan minat generasi muda melalui desain modern dan harga lebih terjangkau. Yang ketiga, ada mengembangkan variasi produk berbasis songket yang lebih fleksibel. Dan lanjut untuk ke implementasi strategi usaha kain songket Palembang. Yang pertama, ada survei pasar. 1. Melakukan penelitian untuk memahami tren desain yang diminati generasi muda serta preferensi pasar global agar produk songket lebih relevan dan kompetitif. Yang kedua, ada koleksi baru. Menerangkan lini produk songket kasual yang lebih fleksibel untuk penggunaan sehari-hari seperti jaket, sneakers, atau tote bag dengan akses songket, sehingga lebih diminati oleh anak muda. 3. Toko online dan pemasaran digital. Memperkuat penjualan melalui media sosmed, yaitu seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace, Shopee, Tokopedia, serta manfaatkan iklan digital dan fitur afiliasi toko untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang keempat, ada workshop dan regenerasi pengrajin, yaitu mengadakan pelatihan dan kelas berkomitmen bagi generasi muda agar mereka tertarik dan memiliki keterampilan dalam pembuatan kain songket, serta membangun komunitas kreatif untuk mendukung inovasi dalam industri ini. Yang kelima, ada pameran dan kolaborasi desain, yaitu mengikuti pameran fashion nasional maupun internasional serta bekerja sama dengan desainer modern untuk menciptakan koleksi berbasis songket yang sesuai dengan tren masa kini, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global.